Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Martinus Bagus Wijaksono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang nut and bolt mechanism. Bagaimana kita membuat nut and bolt mechanism menggunakan SolidWorks 2018. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita open new part. Kemudian setelah itu saya akan menyiapkan komponen pertama pada nut and bolt mechanism. Di sini yang akan saya gambar pertama kali adalah bolt atau baut. Saya akan menggunakan top plane untuk menggambar baut yang akan saya gunakan pada mekanisme nut and bolt ini. Pertama-tama kita buat dulu diameternya. Diameternya kira-kira 50. Kemudian tinggi dari baut atau panjang dari shaft ini saya akan gunakan 250. Oke, setelah itu kita chamfer pada kedua ujungnya besar 10. Nah, untuk pembuatan ulir, pertama kita harus membuat lintasan ulir yang berupa lingkaran dengan diameter yang sama dengan poros yang akan kita buat. Lintasan tersebut akan saya letakkan pada top plane. Kemudian saya gunakan convert entities untuk menggambar lintasannya supaya diameternya sama persis dengan diameter shaft. Setelah itu kita bisa menggunakan feature helix and spiral. Nah, di sini parameter yang digunakan adalah height and pitch. Jadi tingginya berapa atau panjang ulirnya berapa, kemudian pitchnya berapa. Kemudian pada ketinggian atau panjang ulirnya ini agak lebih panjang daripada poros yang akan kita gunakan. Dibuat pas juga bisa, tapi saya biasanya gunakan lebih panjang. Kemudian pitch yang saya gunakan adalah setengah inci. Selanjutnya start angle-nya pada 270. Ini kita oke. Nah, maka akan ada spiral di sepanjang poros yang kita miliki. Nah, kemudian untuk menggambar penampang ulirnya, saya akan menggunakan front plane. Nah, di sini kita bisa menggambar rectangle sebagai penampang dari ulir. Nah, rectangle ini memiliki ukuran 1/4 dari pitch yang kita gunakan. Kemudian kedalamannya kita pakai setengah dari pitch yang kita gunakan, atau kalau dalam tabel tadi kan yang kita gunakan pitch-nya itu memang setengah dari atau setengah inci. Pitch-nya adalah setengah inci, maka di sini kita masukkan kedalamannya adalah setengah inci. Nah, setelah itu kita beri relasi. Jadi titik tengah dari penampang ulir ini kita relasikan dengan helix yang sudah dibuat tadi. Caranya dengan kita klik titik tengahnya, tekan Ctrl, klik kiri, kemudian tekan helix, klik kiri. Kita pilih yang pierce. Oke. Klik OK. Nah, setelah itu kita bisa gunakan feature sweep cut untuk memotong ulir yang sudah kita siapkan. Pada sweep cut
swipe cut, parameter yang kita gunakan untuk profile itu adalah rectangular yang sudah kita buat tadi, atau rectangle yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk path kita bisa klik helix yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya kita klik OK. Maka dia akan memotong shaft yang kita buat tadi dengan bentuk penampang yang sudah kita siapkan. Kita bisa sembunyikan spiralnya supaya tidak mengganggu. Oke. Kemudian kita save dengan nama bolt. Oke. Nah, kemudian kita siapkan nutnya. Open new part. Nah, saya akan menggunakan top plane lagi untuk membuat nut. Nutnya berupa segi 6, maka kita bisa menggunakan polygon. Kemudian kita siapkan sekalian lubangnya. Sorry. Oke. Nah, ukuran lubang ini itu tergantung dari diameter shaft yang kita buat ulir tadi. Jadi diameter shaft tadi kan 50, kemudian diameter minor dari ulir tadi kira-kira 50 dikurangi setengah inci. 50 dikurangi setengah inci. Itu kira-kira sekitar 37 sekian. Sehingga untuk diameter lubangnya kita buat lebih kecil, kita buat 35. Nah, kemudian untuk ukuran seginanya kita buat yang lebih besar, misalkan 75. Oke, kemudian kita beri ketebalan sekitar 35. Setelah itu kita chamfer permukaan atas dan permukaan bawah, misalkan 5 mili gitu, di atas dan di bawah. Oke, kemudian ini kita save sebagai nut. Nah, kemudian untuk pembuatan ulir dalam kita bisa menggunakan metode yang sama dengan yang tadi, atau kita gunakan metode yang lain, yaitu metode combine and subtract. Caranya kita bisa panggil bolt atau baut yang kita buat tadi dengan insert part. Kita ambil boltnya, open. Kemudian sebelum kita OK, kita pastikan pada locate part itu kita centang supaya kita bisa mengatur posisinya nanti. Kita klik OK, terus tekan yes. Nah, pada dasarnya ini adalah kita melakukan proses mate. Kalau proses mate maka kita butuh beberapa bagian sebagai acuan. Saya akan menggunakan permukaan bawah dari nut dan permukaan bawah dari bolt. Namun tidak dalam kondisi rata seperti ini. Saya akan membuat supaya boltnya lebih keluar. Sehingga di sini kita beri jarak misalkan 30. Nah, sehingga boltnya ini lebih keluar. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat nanti dipakai untuk memotong beberapa bagian atau memotong bagian dalam dari nut ini, ulir yang terjadi betul-betul sempurna. Kita OK. Nah, kemudian setelah kita jadikan 1-2 part ini, maka kita bisa menggunakan feature combine and subtract, yaitu masuk ke insert, kemudian feature, pilih combine. Nah, di sini kita pilih subtract karena kita akan mengurangi nut dengan menggunakan bolt. Maka main body yang kita pilih adalah nut. Sedangkan bodies to combine itu adalah yang kita pakai untuk mengurangi.
kita pilih yang bold. Kita bisa show preview. Pada saat kita show preview di sini, maka nanti akan muncul NAT yang sudah ada ulirnya seperti ini. Maka ini sudah benar, maka kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah muncul NAT yang sudah ada ulir dalamnya. Supaya nanti pada saat dianimasikan bisa kelihatan, ini kita ganti warnanya. Klik kanan di sini, kemudian appearance kita pilih body, kemudian warnanya kita ganti biru atau warna apa, terserah Anda yang Anda suka. Setelah itu jangan lupa disimpan dengan nama NAT. Oke. Kemudian saatnya kita assembly dua part tadi. Open new assembly. Nah, di sini yang kita panggil pertama kali adalah bolt. Hanya saya tidak akan memposisikan dia posisi berdiri, ya. Saya akan memutar dalam arah sumbu Z. Maka di sini saya klik Z, dia diputar 90 derajat sehingga posisinya dia akan horizontal. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kita panggil lagi insert komponen, kita pilih yang NAT. Lakukan hal yang sama, kita putar 90 derajat pada sumbu Z. Oke, kita taruh di sini. Nah, sekarang saatnya kita assembly. Untuk proses assembly, kita tidak menggunakan standard made, tapi kita menggunakan mechanical made. Karena kita akan mengassembly nut and bolt ini menggunakan ulir. Klik made, kemudian masuk di mechanical made, pilih screw, kemudian di sini pada parameter yang di sini kita pilih distance per revolution, kita masukkan setengah inci atau 25,4 kali 0,5. Nah, kemudian pada bagian mid selection kita pilih bagian dasar dari ulir pada nut dan bagian atas dari ulir pada bolt. Ya, dia akan masuk seperti itu. Kemudian jangan lupa di sini pasti dia akan berubah pada distance per revolutionnya, kita ganti menjadi 25,4 kali 0,5 atau setengah inci. Oke, kemudian kita OK terlebih dahulu, terus kita cek. Nah, kalau kita lihat kondisinya seperti ini, itu supaya nut atau mur bisa bergeser ke kiri, maka dia harus diputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ternyata ini pada saat kita putar berlawanan arah jarum jam, dia berputarnya semakin ke kanan. Harusnya kan kebalikannya, maka kita balik. Pada map kita klik kanan, edit feature, kemudian reverse, kita klik OK. Nah, setelah itu kita coba buka. Jadi ini kan bautnya berputar searah jarum jam untuk maju, kemudian murnya berputar berlawanan arah jarum jam supaya bisa bergerak ke arah kiri. Oke, ini sudah benar. Kemudian bisa kita posisikan di ujung sebelum kita simulasi atau animasikan. Oke, kita posisikan seperti itu, kemudian kita save. Kemudian masuk di motion study. Di motion study kita tambahkan motor. Nah, kemudian pada RPM ini kita setting 10. Komponen or directionnya kita pilih nut. Kemudian putarannya berlawanan arah jarum jam. Terus kita OK. Kita lihat, calculate, kita lihat putarannya.
gerakannya seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita perpanjang di 12 detik misalkan, untuk melihat gerakannya yang lebih jauh. Nah, kita bisa mengatur putaran motor untuk lebih cepat. Caranya di sini kita klik kanan pada rotary motor, kemudian kita edit feature. Di sini kita buat menjadi 100 misalkan. Nah, kalau ada seperti ini, kita lihat permata di sini, kita letakkan mouse kita di sini, maka di sini permata di sini menunjukkan rotary motor berputar 10 rpm. Kemudian di sana rotary motor berputar 100 rpm. Artinya selama 12 detik dari 0 sampai 12 ini terjadi akselerasi putaran dari 10 rpm menuju 100 rpm. Nah, ini bisa kita atur, misalkan 100 rpm-nya berada di posisi 10 detik misalkan. Jadi 100 rpm-nya berada di posisi 10 detik, sehingga dari 10 sampai 12 nanti 100 rpm terus. Tapi dari 0 sampai 10 itu terjadi akselerasi. Kita calculate. Dia akan merender putarannya, dia akan semakin lama semakin cepat sampai pada 100 rpm dan dia berputar konstan. Oke. Ya, kita lihat putarannya semakin lama semakin cepat sampai pada putaran konstan di detik ke 10. Ya. Ini kita atur menjadi 30 saja supaya tidak terlalu lama proses renderingnya. Ya. Oke. Sekarang selanjutnya bisa kita buat movie-nya. Jadi saya akan menggunakan widescreen untuk pembuatan movie-nya. Kemudian frame per second-nya akan saya ganti menjadi 30. Save. Oke. Nah, dia akan melakukan proses render. Kita tunggu sampai proses rendernya selesai. Oke, proses render selesai, kita bisa lihat movie hasil rendernya. Nah, ini adalah movie hasil render yang tadi kita buat bersama. Oke. Itu tadi proses untuk pembuatan nut and bolt, bagian dari nut and bolt mechanism. Nut and bolt mechanism ini biasa kita jumpai pada XY table, kemudian screw conveyor atau auger screw yang digunakan untuk membawa benda-benda curah atau memindahkan benda-benda curah pada sistem material handling. Itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar atau di WA group. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Tetap semangat, salam sehat selalu.